yang santri inovatif? Jawabnya olah SDA tanpa limbah. Mana bisa? Persiapan ya. Santri inovatif. Saya ulangi ya, kalau saya bilang santri inovatif, jawabnya SDA tanpa limbah. Kalau saya bilang santri inovatif, jawabnya olah SDA tanpa limbah. Santri inovatif, olah SDA tanpa limbah. Semangat ya. Teman-teman, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami perkenalan dulu. Nama saya Celia Inata Anggreni Azharo, bisa dipanggil Celia. Dan saya Jilan Aisa Salsabila, biasa dipanggil Jilan. Kami dari Pondok Pesantren PPAI An-Nahdiyah, Kabupaten Malang. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan produk bisnis kami, yakni produk Esan yang ada panjenengannya, yakni Eko Santri An-Nahdiyah. Yang pertama akan dijelaskan kepada rekan saya, yakni Kakak Jilan, silakan. Kita langsung masuk pada produk kita. Sudah punya. Nama bisnis kita yakni Eko Santri An-Nahdiyah atau singkatannya ESAN. Deskripsi singkatnya, Eko Santri An-Nahdiyah adalah menghadirkan produk sabun ramah lingkungan berbasis ekoenzim yang dapat membersihkan dan merawat kulit di lingkungan. Sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman sekalian, ada yang tahu ekoenzim? Belum ada yang tahu ekoenzim? Ekoenzim adalah fermentasi bahan organik dari sisa buah dan sayur. Kita langsung masuk pada visi kita. Visi kita menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan memberdayakan santri melalui koperasi dan produk ramah lingkungan. Misinya mengurangi dampak polusi dari bahan kimia dengan produk ekoenzim yang aman, terjangkau, dan mendukung prinsip koperasi. Next. Setiap bisnis atau usaha nggak mungkin lah ya nggak ada masalah. Di sini pertama ada masalah lingkungan. Pada lingkungan biasanya masalah yang terjadi adalah produk sabun komersial mengandung bahan kimia berbahaya yang mencemari air dan merusak ekosistem. Betul nggak? Yang kedua, masalah kesehatan. Banyak sabun di pasaran yang menggunakan bahan kimia berpotensi menyebabkan alergi dan iritasi pada kulit. Yang ketiga, masalah pada limbah organik. Banyak sekali limbah organik atau limbah organik dari rumah tangga yang tidak terolah dengan baik. Maka dari itu diadakan pembuatan ekoenzim yang mengolah bahan organik yang difermentasi yang nantinya bisa diolah kembali, bisa menjadi sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Next. Setiap masalah pasti punya Solusi. kurang keras. Setiap masalah pasti punya Solusi. seperti yang saya sebutkan tadi, masalah lingkungan. Solusinya adalah pembuatan ekoenzim, dan dari ekoenzim tersebut bisa dibuat menjadi sabun ekoenzim. Sabun ekoenzim kami ini terbuat dari bahan-bahan alami yang aman untuk lingkungan dan kesehatan. Dibuat dari fermentasi limbah organik seperti kulit buah, sayuran, dan lain sebagainya. Produk ini mengurangi polusi air dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengolahan limbah organik. Efek positifnya, produk ini kan
jadi ramah lingkungan, bisa ramah terhadap penggunaan, juga mengurangi dampak negatif pada limbah-limbah organik. Next. Target pasar, segmentasi dan peluang pasar. Yang pertama, konsumen umum, masyarakat perkotaan, atau keluarga, orang tua yang mencari produk aman untuk anak-anaknya. Komunitas hijau, misalkan aktivis lingkungan dan masyarakat yang aktif dalam kampanye ramah lingkungan. Yang terakhir, santri dan pondok pesantren. Misalkan target kita santri dan pondok pesantren. Jadi kita memasarkan produk kita terfokus dulu pada santri, yakni di lingkungan sekitar. Misalkan pada santri, kita jual di koperasi santri, atau kita sebarkan di pondok-pondok pesantren nantinya. Next. Produk atau layanan. Produk kami adalah produk sabun Eko Santri Atahlia yang memiliki manfaat, diantaranya membersihkan kulit, menjaga kelembutan, mengurangi limbah dengan memanfaatkan sisa-sisa buah dan sayur, mengurangi ketergantungan pada produk kimia yang merusak lingkungan. Kiranya untuk menarik daya minat orang pada sabun kita memberikan varian. Yang pertama ada aroma lux, yang kedua ada melon, ketiga ada lemon, yang terakhir ada aroma rose. Next. Next. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, yakni Celia. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini ada harga pokok produksi dari sabun batang kami, yakni bisa dilihat dalam slide kita pada kali ini, yakni ada canola oil. Canola oil ini merupakan minyak-minyak yang kita buat dalam campuran dalam membuat sabun kami. Ada canola oil, castor oil, ada coconut oil, corn oil, olive oil, oil sunko, dan masih banyak minyak-minyak lain yang kita buat dalam produk bisnis kami. Dari produk bisnis kami ini juga ada bahan pokoknya. Bahan pokoknya merupakan aloe vera, ekoenzim, sodium hidroksida, dan juga air ya. Air juga campuran dari minyak-minyak ini. Next. Modal bisnis kami. Modal awal yang dibutuhkan yakni 200.000. 200.000 ini mencakup bahan baku kami yang merupakan minyak-minyak tadi, peralatan fermentasi seperti bahan cetakan dalam sabun, dan juga pemasaran kami. Untuk pendapatan bulanan kami sebesar 2.160.000. Ini merupakan pendapatan kotor. Pendapatan kotor ini kita mendapatkan keuntungan per bulannya sebesar 864.000. Yakni dari harga jual per batangnya kita mendapatkan harga jual yakni 7.500. 7.500 ini kita kalikan dengan 288. 288 ini kita dapatkan dari per cetaknya. Dari satu cetak ini kita bisa mendapatkan 12 batang. Maka cetakan kami ini dalam satu bulan bisa menghasilkan 24 cetakan. Kenapa kita hanya mencetak 24? Karena kita ini dari pesantren, maka kita juga memanage waktu. Nah, next. Rencana dan aksi kita. Rencana dan aksi kita ini pengujian produk mulai dengan batch kecil. Karena kita ini masih perintis ya, kita bukan yang sudah tren-tren kemana-mana, bukan, kita ini masih perintis. Maka kita memulai dengan batch yang kecil. Untuk pemasarannya kita bisa memulai dengan kampanye melalui media sosial, pameran lokal, dan kemitraan dengan komunitas-komunitas, bisa komunitas untuk PT-PT yang lain. Untuk call
Baik, terima kasih sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya dari An-Nahdia, Eko Santri An-Nahdia. Brandingnya sudah bagus ya, sudah brandingnya mencerminkan baik produknya maupun juga profil pesantrennya. Baik, Terima kasih. Cuman ini tadi kami lihat ya terkait dengan produknya ini salah satu terkait dengan apa ya, untuk produk-produk sabun, kosmetik ya, dan sebagainya semacam itu jarang dari UKM Jatim yang produksi. Kenapa? Karena izin produknya ini sangat banyak dan cukup sulit ya. Tapi sekarang ya, itu nanti akan menjadi apa istilahnya, proses lebih lanjut. Ya, cuman ada beberapa bahan ini yang bahannya ya, sodium hidroksida. Itu fungsinya untuk apa ya? Sodium hidroksida itu soda api. Ada dua jenis, ada yang KUH, ada yang NaOH. Yang KUH itu biasanya buat sabun cair, yang NaOH untuk sabun padat. Dan yang sabun padat untuk memadatkan. Tidak bahaya ya? Tidak berbahaya. Enggak, pokok sih. Ya, Lanjutkan. mungkin nanti takarannya bisa ditakar pakai kalkulator sabun biar nggak bahaya. Ada dari kimia, SMK jurusan kimia. Enggak, dari MAN. MANU. Manu. Sekolahnya juga di pondok ini ya, Ya. di lingkungan pondok. Jadi ini sudah di uji coba, Sudah ada sudah testimoninya juga. testimoni juga. Nah, berarti kadar biasanya kan ada ya, kadar berapa yang masih aman. Ada jika bahan kimia, suatu bahan kimia kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bahan makanan atau bahan sabun atau apa yang aman, itu harus dipertimbangkan sehingga yang benar-benar aman untuk konsumen ya. Dan nanti kalau ini sudah dicoba ya, maka untuk menjamin terkait dengan ide inovasi yang sudah dikembangkan dan sudah dipraktekkan ini, maka harus untuk legalitas sangat penting ya. Selamat legalitas. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini sabun anti pukul gitu ya. Luar biasa. Sedikit lanjutkan Mbak ya dari yang disampaikan oleh Bu Anissa ini. Memang bagaimanapun yang namanya sodium hidroksida itu kan jenis itu penting. Apakah jenis sudah api? Ada api besar, ada api kecil kan gitu kan. Artinya bagaimanapun ini tetap berpengaruh terhadap secara kimiawi ya. Karena dia mengetahui KUH atau NaOH tadi ya. Untuk pengembangan selanjutnya ini nantinya, kira-kira adakah alternatif untuk menggantikan sodium hidroksida? Belum ada. Nah, nanti bisa berkomunikasi dengan guru kimia atau mungkin juga dosen dan sebagainya, bagaimana untuk alternatif daripada sodium hidroksida dalam rangka untuk pemadatan. Hanya itu nanti sudah menjadi inovasi berikutnya. Apalagi kita pure seperti ini tanpa zat kimia. Jadi bisa. Oke, terima kasih. Lanjut Gus Devi. Ya, saya kira untuk santri seusia kalian ini adalah sebuah ide gagasan yang sangat hebat, di mana santri di sela-sela ngaji dan kesibukan lainnya itu masih memikirkan bisnis, memikirkan bikin produk, gitu ya.
Ini kalau bikin ceritanya kalian berdua yang bikin atau ada yang bantu bikin? Kalau pas bikin sabunnya ngasih arahan atau yang sudah berapa kali berproduksi? 3 kali ini. 3 kali ini. Terus setelah diproduksi pakai sendiri apa dijual? Yang sudah. Masih dipakai sendiri di kalangan anak-anak. Oh, santri, tapi nggak dijual ya. Terus gimana hasilnya? Tambah glowing. Iya. Saya nanya Pak, kritik yang glowing kan? Jadi tadi saya lihat variannya banyak ya. Kalau ini varian apa ini? Itu yang varian Lux. Lux. Kalau saya cium baunya ini tidak harum memang ya. Ya, memang begitu. Memang Tidak kayak gini. terlalu menyengat. Iya. Iya. Jadi memang ini adalah ide yang bagus. Kemudian khasiatnya ada, khasiatnya. Tadi disampaikan khasiatnya ada. Jadi kalau pakai sabun ini itu bisa, kalau di pesantren itu kan bukan santri kalau tidak budikan kan itu. Nah ini gimana? Coba ceritakan sekilas. Bisa untuk tujuan kesehatan juga. Kemarin itu ada testimoni dari salah satu guru. Kemarin itu ada anak guru yang sakit gatal-gatal. Terus dipakai sabun itu, alhamdulillah sembuh. Wah ini harus masuk TV ini. Dulu saya gatal-gatal. Sejak pakai kesan bilang tambah gatal. Ya baik, hebat, lanjutkan ya. Dari sekali. Boleh kasih tepuk tangannya dong ya.